mungkin saya berbagi tips dulu bagaimana membuat komik seperti ini. Sebenarnya sangat mudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan belajar, ya, saya akan berbagi bagaimana cara membuat komik interaktif, ya, dengan mengkombinasikan antara Microsoft PowerPoint dan Google Form. Ya, jadi konsepnya kita akan membuat komik menggunakan PowerPoint, kemudian kita akan masukkan Google Form untuk menarik partisipasi siswa dalam pembelajaran ini, sekaligus untuk rekapan ataupun kita bisa mengetahui siapa siswa yang sudah bergabung ataupun membaca komik yang kita buat, serta bahkan kita bisa membuat penilaian di sana. Baik, secara singkatnya, ya, kurang lebih seperti ini. Sebelumnya sudah saya siapkan komik pembelajaran yang akan diupload ke Google Form. Sebelumnya mungkin saya berbagi tips dulu bagaimana membuat komik seperti ini. Sebenarnya sangat mudah. Kita tinggal mengcopy paste tokoh komik ini dari internet ataupun situs yang sudah ada, ya. Misalnya kita ingin mencari tokoh Doraemon, ya. Nah, dalam mencari tokoh komik ini agar nanti bisa ditampilkan di PowerPoint dengan lebih menarik, ya, saya kasih tips, ya. Silahkan di belakang kata pencarian atau di belakang kata yang tokoh yang ingin dicari ditambahkan kata PNG, ya. Artinya nanti yang akan kita temukan adalah gambar yang berformat PNG yang tembus pandang. Nah, jadi nanti akan muncul tokoh-tokoh seperti ini, ya, sesuai dengan kata kunci yang kita carikan. Dan yang paling penting adalah, ya, kita pilih yang backgroundnya putih, ya. Ini sepertinya format PNG tapi menipu, ya. Kita pilih yang warnanya putih, jadi nanti kalau di copy paste akan langsung hilang dari warna latar belakang putih ini akan hilang, ya. Kita contohkan, ya. Iya, kita tunggu. Nah, kita copy paste, kita copy, ya, kemudian paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi latar belakangnya tidak akan terlihat, latar belakang putih yang ada dalam gambar tadi saat di mesin pencarian. Begitu kita paste di sini sudah langsung tembus pandang. Nah, demikian pula komik yang sudah saya siapkan ini, cara pembuatannya seperti itu, tinggal menambahkan teks, kotak dialog, ya, dan kita tentu menyiapkan skenario pembelajaran yang sudah kita rancang sebelumnya. Oke, ini hanya contoh, saya direct lagi. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, komik pembelajaran seperti ini, oh ya, sebagai tambahan, ini keperluan pembuatan komik ini bukan untuk tujuan komersil, ya, karena ini gambar-gambar yang kita dapatkan ini tentu mempunyai hak cipta, ya, sehingga kalau untuk mendukung pembelajaran mah insya Allah tidak apa-apa. Tetapi saya sarankan Bapak Ibu dan sahabat semua bisa mencari komik yang mungkin bebas dari hak cipta, ya, atau bisa membuat tokoh komik sendiri dengan aplikasi yang saat ini sudah banyak sekali. Nah, tapi ini hanya sekedar contoh untuk pembelajaran anak-anak kita, copy paste dari internet dengan tokoh-tokoh komik yang sudah familiar tentu lebih menarik perhatian mereka. Baik, nah, setelah kita membuat skenario pembelajaran dimasukkan ke dalam komik, langkah berikutnya adalah kita menggunakan komik ini, ya, kita masukkan ke dalam Google Form. Nah, tentu ini formatnya masih PowerPoint atau PPT, ya. Nah, cara mengubahnya, cara mengubah file ini agar bisa masuk ke dalam Google Form adalah dengan mengubah format file menjadi JPEG dengan cara Shift S. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya, kita pilih di geografi misalnya, ya. Kemudian bagian Save as Type ini kita ganti dengan JPEG. Nah, jadi nanti akan menghasilkan file gambar. Oke. Nah, setelah selesai, kita sebelumnya kita bikin folder, ya.
komik yang saya buat ini materinya tentang pemanfaatan peta dan citra, komik geografi, peta citra. Oke. Nah, kemudian kita save. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalau kita menginginkan yang diekspor adalah yang salah satu atau slide yang aktif saja, maka kita pilih just this one. Tapi kalau kita menginginkan semua slide akan tersimpan dalam bentuk JPEG, maka kita tinggal klik all slide. Ya, kita tunggu waktu untuk mengubahnya. Ya, kita bisa cek apakah file sudah tersimpan sebagai gambar. Kita lihat di folder yang tadi dibuat dan sudah. Jadi file yang tadi file PPT, file PowerPoint yang tadi sudah kita buat, ketika kita save as dalam bentuk JPEG, maka sudah menjadi file gambar yang seperti ini, sudah bisa diekspor nanti ke dalam Google Form. Nah, berikutnya kalau sudah terbentuk file seperti ini, sudah terbentuk file-file JPEG seperti ini, kita tinggal memasukkannya ke dalam Google Form. Ya, untuk masuk Google Form, kita pilih Drive, My Drive, kita klik. Nah, Bapak Ibu kalau belum punya Google Drive, silahkan bisa membuat Google Drive dulu, atau kalau sudah punya email Google Mail, biasanya sudah otomatis punya akunnya, dan nanti pastikan kita sudah masuk ke dalam akun Google untuk meyakinkan bahwa kita bisa masuk ke My Drive ini. Nah, langkah berikutnya kita klik New. Kemudian bagian bawah, paling bawah ada Google Form. Silahkan ini diklik dan pengisian Google Form pun siap. Oke, langkah berikutnya kita isikan judulnya. Ya, komik pembelajaran geografi bab pemanfaatan peta dan citra misalnya. Ya, kita bisa atur biar lebih menarik. Kita ganti temanya. Oke, masih belum ini. Ya, kita pilih tema yang menarik. Kalau sudah ada ada tema, kita bisa pilih yang sekiranya membuat murid-murid kita tertarik. Oke, misalnya yang berkaitan dengan geografi, bisa kita pilih yang misalnya yang ini ya. Oke, karena penggunaan lahan, ini ada lapangan ya. Ya. Nah, deskripsinya bisa dituliskan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya belajar geografi sambil baca komik, baca komik tapi belajar geografi. Nah, misalnya seperti itu. Langkah berikutnya kita masukkan gambar-gambar yang tadi, atau kita masukkan skenario pembelajaran yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah, atau di slide pertama yang saya buat ini sudah ada kotak dialog yang nanti mengarahkan siswa untuk belajar sebenarnya ya. Nah, misalnya di sini sudah ada keterangan suatu hari Superman dan Batman dipertemukan dalam sebuah misi. Nah, ini keterangan ini sebenarnya bisa saja dimasukkan ke dalam Google Form yang bagian atas ini. Nah, misalnya di bagian sini. Nah, tetapi karena ini sudah ada, ya, karena ini sudah keterangan sudah ada di komik yang saya buat ini, maka di Google Form tinggal kita masukkan saja gambarnya. Oke. Ya, caranya adalah dengan mengklik ini. Nah, add image. Nah,
Kemudian gambar yang kita buat tadi kita masukkan ke sini. Pertama yang ini tadi ya. Nah di image title ini kita bisa masukkan bagian satu misalnya. Iya. Nah berikutnya setelah ini kasih required ya. Kemudian kita bikin seksi new section ya, seksi baru. Nah di seksi baru ini kita masukkan lagi gambar berikutnya ya, gambar berikutnya itu gambar yang ketiga ini ya, slide ketiga. Nah sebenarnya boleh saja gambar ketiga, keempat dan kelima atau bahkan dari yang pertama tadi menjadi satu seksi ya. Jadi kita pastikan siswa menyimak ketiga gambar itu dalam satu seksi. Itu boleh-boleh saja. Ini hanya sebagai contoh ya. Dua misalnya ya. Bagian 2. Ini boleh dikasih judul ataupun deskripsi yang sesuai dengan skenario pembelajaran kita ya. Tapi untuk di komik yang saya buat ini tidak perlu ya. Nah, tetapi saya ingin menambahkan pertanyaan setelah komik tadi ya. Jadi setelah bagian 2 ini saya ngasih pertanyaan supaya siswa saya bisa meyakinkan kalau siswa telah mengikuti atau telah membaca komik ini. Nah misalnya ya, pertanyaan yang saya buat tentu berkaitan dengan apa yang ada di komik ini. Komiknya menceritakan tentang penggunaan lahan, dan Superman di sini menjelaskan bahwa menurut Malingru ya, penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan seterusnya. Nah, sehingga saya bikin pertanyaan nih dari komik ini ya, apa pengertian penggunaan lahan? Nah, sehingga dijawab di pilih paragraf ya. Nah, sehingga kita pastikan ketika ini kita pencet required harus diisi ya. Maka untuk masuk ke seksi berikutnya nanti siswa harus mengerjakan soal ini. Dan ketika tidak disubmit maka tidak akan masuk ya. Absensi ataupun bukti partisipasi siswa tidak akan masuk ke dalam database kita. Nah, sehingga kita harus menyampaikan ke siswa benar-benar bahwa harus mengerjakan soal ataupun pertanyaan yang ada di komik ini dari awal sampai akhir ya. Oh iya, ada yang tidak boleh terlupa dalam kegiatan pembuatan Google Form ini. Yang pertama adalah ya, ini bagian judul link ini harus kita pastikan ya. Kalau tidak diisi ini tadi harusnya tertulis anti-taught gitu ya. Nah, langkah yang berikutnya adalah yang tidak boleh terlupa, kita perlu membuat identitas ya. Karena nama siswa ini perlu kita jadikan bahan rekapan ya, untuk memastikan bahwa siswa kita sudah mengikuti atau membaca komik yang kita buat. Nah, maka ini kita tulis nama, kemudian short answer, kemudian kita berikan juga kelas, kelas 12 IPS ya, dan diisi dengan kelas lain yang sesuai dengan kelas yang kita ajar. Oke, langkah berikutnya adalah dengan mengirimkan link dari Google Form ini kepada siswa-siswa kita dengan klik tombol send. Kita pilih gambar rantai ini, kita boleh shorten URL untuk mendapatkan link yang lebih pendek. Kita copy dan kita paste di media sosial yang sudah disepakati, baik itu WhatsApp, Telegram atau media sosial lainnya. Nah, maka berikutnya setelah siswa mengerjakan sesuai waktu yang disepakati, maka jawaban siswa akan masuk ke dalam respons ini. Nah, dan kita bisa melihat sejauh mana partisipasi siswa
ataupun pemahaman siswa terhadap materi yang kita berikan dengan melihat rekapan respons ini. Selamat mencoba, sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Semoga kita semua menjadi pendidik yang sukses, juga menghasilkan peserta didik yang sukses. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.